Bayangin ada tempat-tempat di dunia yang nggak sembarangan orang bisa kunjungi. Tempat-tempat ini terlarang, misterius, dan bahkan terkadang dianggap berbahaya. Jadi apa sih yang bikin tempat-tempat ini begitu dirahasiakan? Untuk konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel ini, selamat dengerin, dimana kita bahas segala hal menarik dan gak biasa dari seluruh penjuru dunia. Kali ini kita akan bahas tempat-tempat yang bahkan gak boleh dikunjungi sembarangan orang. Tempat-tempat ini misterius dan tertutup. Pertama, kita punya Pulau Sentinel Utara di Teluk Benggala, India. Pulau ini dihuni oleh suku Sentinel yang benar-benar gak mau ada kontak dengan dunia luar. Kalau ada yang coba-coba mendekat, siap-siap aja disambut dengan panah. Bahkan nelayan yang gak sengaja mendekat aja pernah jadi korban. Serem kan? Bayangin kalau pulau ini jadi tempat pulau kamu liburan. Pernah ada cerita nelayan yang gak sengaja kapalnya nyasar ke Pulau Sentinel. Apa yang terjadi? Mereka langsung disambut dengan panah oleh suku Sentinel ini. Sampai sekarang, pemerintah India melarang keras siapapun buat mendekat atau mendarat di sana. Bayangin aja, mereka punya aturan ketat sampai tentara sekalipun gak boleh asal masuk. Terus kenapa sih suku Sentinel ini bisa sebegitu protektifnya? Katanya ini semua karena mereka pengen mempertahankan cara hidup mereka yang tradisional dan gak mau diganggu sama modernisasi atau penyakit dari luar. Tapi ya gimana ya? Ya gimana pun juga, fakta bahwa mereka nggak mau ada orang luar ini bikin pulau ini makin penuh misteri dan bikin kita makin penasaran kan? Pikirin aja, gimana cara mereka bertahan hidup selama ribuan tahun tanpa bantuan dunia luar? Apakah mereka punya teknologi sederhana sendiri? Apa yang mereka makan? Gimana cara mereka berburu? Gimana kehidupan sehari-harinya? Semua ini bikin Pulau Sentinel seolah jadi potongan dunia kuno yang masih eksis di era modern ini. Kayak nonton film fiksi ilmiah ya. Serunya lagi, orang-orang yang pernah coba-coba mengirimkan hadiah ke mereka kayak makanan atau alat-alat, katanya seringnya nggak diambil loh. Mereka cuma ngeliatin aja dari jauh kayak masih gua pantau. Dan ini bikin mereka bertanya-tanya, sebenarnya mereka hidup kayak apa sih di sana? Ada yang bilang mereka punya ritual khusus untuk menjaga pulau dari pengaruh luar. Dan mungkin mereka pikir orang luar tuh bawa sial atau penyakit. Agak horor tapi seru kan? Kayaknya pulau ini tetap jadi misteri ya, karena mungkin memang ada beberapa tempat di dunia ini yang emang gak perlu kita gangguin kan? Sekarang kita masuk ke tempat paling terkenal dan juga paling penuh spekulasi di dunia. Apa itu? Yep, Area 51 di Nevada, Amerika Serikat. Tempat ini tuh bener-bener legendaris ya. Mulai dari cerita tentang UFO, alien yang disembunyikan, teknologi rahasia, pokoknya ini tuh kayak surga banget buat pecinta teori konspirasi. Coba bayangin, tempat ini tersembunyi di tengah gunung Nevada yang luas, jauh dari keramaian. Mungkin karena terlalu jauh dari mana-mana ini, Area 51 jadi lokasi sempurna buat ya semacam eksperimen rahasia kan? Banyak yang percaya kalau Area 51 ini jadi markas buat reverse engineer teknologi alien. Misalnya, kalau mereka berhasil nemuin kapal UFO yang jatuh, emang ada ya? Disinilah tempatnya mereka bongkar kapal itu, nyoba-nyoba buat ngambil teknologi canggihnya, terus dipakai buat perkembangan militer. Dengar itu beneran kayak film sci-fi ya. Dan ngomong-ngomong soal eksperimen, katanya para pekerja di sini tuh benar-benar ketat loh. Mereka nggak boleh ngomong apapun ke orang luar tentang apa yang mereka kerjain di dalam. Bahkan katanya mereka nggak bisa bilang ke keluarga atau teman sendiri, karena kalau ketahuan bisa-bisa langsung menghilang. Serem ya. Dan yang bikin makin misterius, tahun 2019 kemarin ada gerakan viral di internet yang namanya Storm Area 51. Waktu itu, ribuan orang dari seluruh dunia berencana buat ngeroyok masuk ke Area 51 bareng-bareng buat ngintip apa sih yang sebenarnya ada di sana. Ya tentu aja ujung-ujungnya gagal. Banyak yang akhirnya cuma nongkrong di luar pagar atau nonton dari jauh.
Tapi kejadian ini ngasih kita gambaran betapa penasarannya orang-orang di luar sana sama tempat ini. Gue juga sebenarnya penasaran sih. Gimana ya rasanya kalau beneran bisa lihat langsung? Sampai sekarang Area 51 masih jadi salah satu tempat paling dijaga ketat di dunia. Setiap tahun muncul aja teori baru tentang apa yang disembunyiin di sana. Apakah ada teknologi alien atau malah nggak ada apa-apa. Dan semua ini cuma distraction dari pemerintah buat menutupi sesuatu yang lebih besar lagi. Gue sendiri penasaran banget gimana rasanya kalau kita bisa lihat langsung ke dalamnya. Tapi yang pasti Area 51 ini nggak sekedar tempat rahasia. Dia udah jadi bagian dari budaya populer dan berimajinasi tentang yang nggak kelihatan. Buat lo yang suka sama teori konspirasi atau sci-fi, Area 51 ini pasti jadi tempat impian kan? Oke guys, tempat ketiga ini mungkin bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Kita pindah ke Eropa, tepatnya ke Italia. Ada sebuah pulau bernama Poveglia yang letaknya agak jauh nih dari Venesia. Dari luar mungkin kelihatan biasa aja ya, tapi tunggu dulu. Pulau ini punya sejarah yang suram banget. Bayangin aja, pulau ini tuh sampai dapat julukan pulau paling berhantu di dunia. Serem kan? Jadi ceritanya pulau ini dulu tuh dipakai buat tempat karantina para penderita wabah pes pada abad ke-14. Puluhan ribu orang sakit yang udah sekarat dikirim ke sini. Mereka nggak punya pilihan lain dan kebanyakan nggak pernah keluar lagi. Seiring berjalannya waktu, pulau ini pun jadi penuh sama jasad orang-orang yang meninggal karena wabah. Kabarnya sampai tanah di sana itu katanya terdiri dari 50% abu manusia. Kebayang nggak sih gimana kelamnya energi di sana? Tapi nggak cuma berhenti di situ aja. Tahun 1922 mereka bangun rumah sakit jiwa di pulau ini, dan disinilah makin banyak cerita horor bermunculan. Katanya dokter yang bekerja di sana nggak cuma nanganin pasien dengan cara yang nggak manusiawi, tapi juga melakukan eksperimen-eksperimen yang ya kita bilang aja cukup ngeri ya. Karena dokter ini akhirnya bunuh diri dengan cara loncat dari menara rumah sakit. Kalian bayangin aja, pulau yang penuh dengan energi negatif dan sejarah kelam kayak gini. Pasti banyak cerita dari orang yang pernah nekat ke sana. Mereka bilang sering dengar bisikan-bisikan aneh atau merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Bahkan ada yang pernah bilang melihat bayangan dokter tadi, tuh dokter yang bunuh diri itu, jalan-jalan di sekitar rumah sakit tua itu. Bayangin deh, lo lagi jalan, terus tiba-tiba ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Serem kan? Yang menariknya, pemerintah Italia itu sebenarnya melarang siapapun buat ke Poveglia karena dianggap terlalu berbahaya. Dari segi keselamatan fisik bangunan yang udah tua banget maupun keselamatan mental. Ya siapa tahu aja lo pulang-pulang jadi kebawa energi negatif dari sana kan? Tapi tetap aja ada beberapa orang yang penasaran dan nekat berkunjung. Katanya pulau ini tuh kayak jebakan bagi siapa aja yang pengen ngerasain sensasi horor yang nyata. Kalau gue sih mikirnya Poveglia itu ibarat kapsul waktu dari masa ke masa paling kelam di Eropa. Kita bisa melihat gimana masyarakat dulu memperlakukan orang sakit dengan isolasi total, dan stigma terhadap gangguan jiwa bikin orang dikurung dan diabaikan. Dan ini bikin kita jadi sadar walaupun zaman udah berubah, takutan kita sebagai manusia terhadap penyakit dan kematian tetap sama sampai sekarang. Sekarang kita bakal terbang ke utara jauh ke Islandia. Ada satu pulau kecil bernama Surtsey yang mungkin belum banyak orang tahu. Pulau ini unik banget karena dia bener-bener baru banget. Pulau Surtsey ini baru muncul ke permukaan laut pada tahun 1963 akibat letusan gunung berapi bawah laut. Jadi kebayang gak sih, di dunia ini ada pulau yang bener-bener baru lahir kayak Surtsey ini. Beda banget kan sama pulau-pulau lainnya yang biasa udah ada sejak ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Pulau ini tuh kayak laboratorium alam guys. Kenapa? Karena dari sejak dia muncul, para ilmuwan memutuskan untuk membiarin pulau ini dalam kondisi alami tanpa campur tangan manusia. Jadi nggak sembarangan orang bisa datang ke sini. Hanya beberapa ilmuwan yang diizinkan menginjakan kaki di Surtsey untuk mempelajari bagaimana alam membangun ekosistem baru dari nol. Keren kan? Bayangin ini kayak kita lagi ngeliat proses penciptaan alam secara real time. Ih, keren banget deh. Yang wah banget lagi, seiring waktu berbagai jenis tanaman dan hewan mulai muncul di pulau ini, entah itu terbawa angin, ombak, atau burung-burung yang terbang ke sana. Setiap kali yang mau datang ke sana, pasti ada aja spesies baru yang mereka temukan.
Ini benar-benar kayak menyaksikan dunia baru yang berkembang sedikit demi sedikit. Gue suka banget nih kayak gini nih. Yang bikin gue terkesan, mereka benar-benar menjaga pulau ini seperti bayi yang baru lahir. Manusia nggak diizinkan untuk tinggal di sini atau bahkan sembarangan berkunjung. Dan pesan mereka benar-benar masuk akal. Mereka nggak mau pulau ini tercemar atau ekosistem berubah gara-gara campur tangan kita. Kalau kalian pikir-pikir, Surtsey ini jadi kayak percobaan alam ya, tentang bagaimana suatu ekosistem bisa berkembang tanpa bantuan manusia. Kebayang nggak gimana jadinya kalau kita bisa melihat proses ini sampai puluhan atau ratusan tahun ke depan? Apakah pulau ini nantinya bakal jadi hutan lebat atau malah cuma jadi tempat persinggahan burung laut? Kita nggak tahu pasti, tapi inilah yang bikin Surtsey begitu spesial. Dia adalah sebuah misteri yang perlahan-lahan terungkap, tapi tetap dijaga eksklusifnya oleh alam. Dan yang lebih menarik lagi, pulau ini tuh kayak pengingat kalau alam itu kuat banget. Dia bisa bikin dunia baru, menciptakan habitat baru, dan mempertahankannya dari waktu ke waktu. Ini yang bikin kita sadar kalau terkadang yang terbaik adalah biarkan alam bekerja tanpa campur tangan kita, ya nggak sih? Oke, sekarang kita ke Yunani. Kalau ngomongin Yunani, pasti yang terlintas di pikiran langsung Santorini atau mungkin kuil-kuil tua kayak Parthenon. Tapi ada salah satu tempat di Yunani yang beda banget. Namanya Gunung Athos. Dan ini bukan cuma gunung biasa, ini tempat sakral, tertutup, dan cuma untuk pria. Ya, lo nggak salah denger. Di sini, para biarawan ortodoks tinggal dan mendedikasikan hidup mereka buat doa dan meditasi. Bahkan sejak lebih dari 1000 tahun lalu, mereka menjaga tradisi buat nggak membiarkan wanita masuk ke wilayah ini. Bayangin ya, lo ada di abad ke-21, tapi di satu sisi di gunung ini, waktu rasanya tuh kayak berhenti gitu. Para biarawan di sini tuh masih hidup dengan cara-cara kuno, seolah dunia luar nggak pernah berubah. Mereka bertani, menulis manuskrip, berdoa selama berjam-jam di biara-biara tua yang udah ada di sini sejak abad ke-9. Bayangin aja, di dunia kita yang serba cepat, mereka milih untuk hidup dalam kesederhanaan dan ketenangan yang benar-benar beda dari apa yang kita alami setiap hari. Sekarang kenapa sih para biarawan ini sampai segitunya menjaga Gunung Athos? Jadi mereka percaya kalau wilayah ini suci dan mereka ingin menjaga kemurniannya dari gangguan dunia luar. Biarawan ini menganggap bahwa kehidupan mereka adalah bentuk penghormatan pada Tuhan, dan di sini mereka bisa hidup jauh dari godaan dan distraksi dunia modern. Makanya mereka nggak cuma melarang perempuan aja, bahkan binatang betina juga nggak boleh dibawa masuk loh. Dan yang penasaran, walaupun dilarang untuk perempuan, buat pria pun nggak gampang bisa datang ke sini. Ada proses izin khusus yang harus dilalui, dan cuma beberapa orang setiap tahunnya yang diizinkan masuk. Mereka percaya bahwa Gunung Athos adalah tempat untuk mencari ketenangan batin yang sejati. Gak ada handphone, gak ada internet, gak ada kebisingan dunia modern. Kebayang gak gimana hening dan damainya di sana? Mau dipikir-pikir, ada nggak ya tempat kayak gini dimana kita bisa benar-benar berhenti gitu dari semua kesibukan. Mereka hidup dalam cara yang sederhana, jauh dari dunia, dan menemukan makna hidup dalam keheningan. Dan kita juga mungkin pengen sejenak kabur kan dari kesibukan. Dan di sini di Gunung Athos, mereka udah menjalani itu semua sejak ratusan tahun yang lalu. Benar-benar tempat yang bikin penasaran. Nah, itu tadi 5 tempat paling misterius yang nggak sembarangan orang bisa kunjungin. Menurut lo, mana yang paling bikin penasaran? Kalau gue sih penasaran banget sama Area 51. Terus di komentar tempat mana yang paling menarik buat lo. Dan kalau lo punya rekomendasi topik lain, kasih tau gue di bawah ya. Sebelum gue pergi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!